Hello. Hai guys. Sorry ya. Maaf ya, tadi itu aku tuh udah sempet masuk room and then nge-lag handphonenya. Maaf ya, so sorry. By the way, kenapa aku nggak bisa ngeliat avatar ya di bawah-bawah, kayak nggak ada gambar-gambar. Hello, hello. Wow, ramai. Thank you. Di sini, oh sekarang udah muncul nih avatar-avatarnya. Sekarang di sini ada 101 orang yang menonton. Sumpah guys, jadi tuh ceritanya, oh ya, thank you yang udah hadir. Tadi tuh aku udah live, udah kayak 1 detik, terus gue kayak baru sadar, weh coy, wifi-nya belum nyalain, jadi kayak tadi aku exit lagi. So sorry ya. Sekarang kita mau ngapain? Sebenarnya aku tuh kemarin iseng-iseng sih, kayak bikin ide gimana ya kalau misalkan apa, berisik ya siapa sih ini di luar. Gimana kalau misalkan dikasih judul setiap aku live showroom itu namanya Sis J's Diary, atau misalkan Ham episode 1 atau Ham episode 2. Tadinya tuh aku mau Ham kan, tapi kayak aku mikirnya kayaknya kalau Ham tuh agak susah sih kalau misalkan kayak langsung gitu, kayak misalkan langsung jadi di tempat, jadi kayak aku harus banyak belajar lagi. Hai, gimana kabarnya semuanya, baik kan? Kalian bisa dengar aku kan? Kawaii, thank you Junjun. Corgi ya itu ya avatarnya, aku suka banget sama Corgi. jadi karena judulnya itu adalah Sis J's Diary, jadi aku tuh sebenarnya pengen lebih banyak ngobrol-ngobrol sih, kayak gimana ya, kan kemarin-kemarin itu kan puji Tuhan aku kayak beberapa kali duet sama ada dari Novia Indonesian Idol, bahkan aku juga waktu itu sama Marion Jola tuh sama Abdul, dan aku belum sempat cerita-cerita ke kalian kayak gimana sih prosesnya, gimana sih kok bisa tiba-tiba duet sama mereka gitu kan. Jadi ya udahlah ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau misalkan ada sesuatu nanti kita bisa nyanyi ya. Maksudnya nyanyi mulu sih, emang gak bosan apa aku nyanyi mulu. Jadi pertama-tama itu, sisir aku cute gak sih? Ini aku tuh kayak garang tapi aku tuh cute semua. Barang-barangnya aku banyak banget baju pink, bahkan ini daster aku nih pink. Jadi kalau sama Novia Indonesian Idol itu pas lagi kita karantin, jadi kayak around April lah, bulan April. Terus waktu itu tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, kayak kebetulan manajemen bilang kasih kesempatan untuk mau nggak kolaborasi sama Novia Idol ini. Jadi aku kayak mikir, ya bersyukur sih kayak ada kesempatan buat kenal dia, karena kan emang dia Indonesian Idol 10 besar, terus kayak hebat banget bahkan dia kayak baru 18 tahun gitu loh, dan dia banyak talentanya, good banget, dia bisa nada tinggi. Speechless, I cannot reach that range, but I will learning. Terus nextnya itu duet sama Marion Jola. Sebenarnya nggak duet, maaf salah ngomong, nggak duet. Jadi waktu itu sekitar bulan awal Agustus itu Marion Jola itu kan punya private konser. Nah aku itu kebetulan puji Tuhan diundang untuk menjadi opening act-nya di private konsernya dia. Jadi kan banyak banget tuh yang bilang ditunggu ya duetnya. Kebetulan belum duet. Jadi kayak kemarin tuh pas sama Marion Jola emang masih cuma nyanyi aja, tapi kayak aku kan apa ya, yang yang aku nggak nyangka tuh apa ya, kan ya as you guys know aku kan suka sama Marion Jola kan, kayak berapa kali gue kayak wih gaya-gaya Marjol gitu, dan pas dikasih kesempatan itu tuh kayak kenapa gini, kenapa kayak Tuhan baik banget ya boleh kasih kesempatan ketemu sama Marion Jola. Bahkan waktu kan acaranya di rumahnya kan, jadi kayak ya udah berkenalan, halo Marion Jola, terus dia bilang hey you're so pretty, terus kayak hi you too gitu kan gue kan juga agak takut kalau misalkan bales pakai bahasa Inggris, kan takut gagap. Tapi dia emang apa ya, kalau meet her in person itu dia baik sih, maksudnya kayak baik sih, baik kayak, karena kan banyak orang yang mungkin belum terlalu kenal dia kan, kayak udah kenal aja gue,
Tapi emang dia baik, kayak benar-benar disambut gitu di rumahnya. Terus dia juga bilang, ya next time kalau apa, ntar kita main-main aja gitu. Jadi kayak aku merasa wow, nggak apa-apa, pelan-pelan asal kelakon. Semoga semua orang yang aku idolakan bisa kolaborasi sama aku atau bisa ketemu kan, iya kan, amin dong, amin. Guys, aku nggak nge-lag kan, please. Ini ngomongin Mario Jola, ini ada yang nanya nih. Ini ngomongin siapa? Kapan nih duet sama Toruan Okerok? Wow. Ya by the way, aku suka banget sama Toru. Aku suka banget sama Toru. Aku baca fanfic Toru kak, lol. Tapi ya aku suka. Oh ya, kau pun kaya, dijawab enggak sayang. Iya kagak nge-lag ya, amin, puji Tuhan. Katanya jangan bahas nge-lag, nanti nge-lag beneran. Iya, iya aku gak bahas nge-lag kalau gitu ya. Terus yang terakhir itu kemarin belum lama ini duet sama Kak Abdul dari Indonesian Idol 2018. Dia tuh juara 2-nya. Jadi juara pertamanya itu kan ada Maria, juara keduanya ini Kak Abdul. Dia tuh suaranya super bagus banget guys. Dan asal kalian tahu, dulu 2018 aku tuh ngevote-nya Marion Jola sama Abdul. Jadi kayak pas dapat kesempatan duet juga kayak aku oke, oke, wow, gimana ya, ntar gue deg-degan gak ya? Deg-degan. Jadi pas ketemu kayak gimana nih nyapanya, yaudah. Tapi ternyata emang dia tuh bener-bener friendly banget dan gak sombong sih. Kayak bener-bener mau ngajarin, terus bahkan harmonisasinya juga dikasih tahu yang baik yang mana. Terus kayak aku seneng sih, aku tuh bener-bener ngerasa apa ya, pas bisa nyanyi di opening act-nya Marion Jola, bisa duet sama Abdul, kayak aku tuh merasa kayak this is what I want. Maksudnya bukan sebagai gue backing vokalnya mereka, enggak, maksudnya kayak ya menjadi penyanyi solo tuh emang ternyata tuh emang impian gue ya. Maksudnya kayak di saat aku melakukan itu tuh bener-bener bergairah, kayak ya bisa dikatakan seperti itu gitu. Bukannya aku bilang kalau misalkan menjadi idol group atau ada di grup itu nggak bergairah, enggak, cuma kayak apa ya, bener-bener adrenalinnya tuh sangat terpacu, sumpah. Kayak ngelihat apa ya, aku tuh bener-bener suka, aku tampil di panggung dan aku ngelihat orang yang main musik itu tuh aku bener-bener suka. Jadi pas nyanyi tapi aku bisa tahu ada yang ngiringin aku, dan dia tuh kayak bener-bener into the music, into the instrument that he or she play. Kayak aku tuh merasa kayak seneng sih, kayak merasa wow keren gitu, wow, wow gila, ini gue ada di dalam dunia yang musik gitu. Gimana sih, nggak bisa jelasin guys, maaf ya nggak jelas. Dan yang apa ya, yang aku suka banget itu waktu itu pas tahun 2018, kalau kalian inget dan kalau kalian ada yang perhatiin, aku waktu itu nyanyi di event Indo Musikgram. Di Indo Musikgram itu waktu itu sama Indo Music Day dari Indo Musikgram. Dan waktu itu kan emang tampilnya kan full band, dan aku juga bawa beberapa lagu JKT. Dan mereka yang main musik tuh bener-bener jago banget coy, bener-bener kayak aku tuh ngerasa apa ya, bener-bener ngerasa ngelihat mereka yang main bass, ngelihat yang main gitar, ngelihat yang main keyboard, itu kayak wow, kayak mereka tuh di sini untuk ngiringin gue gitu. Mereka tuh sini untuk tampil dan untuk bisa ngebantu gue untuk nyanyi gitu. Dan mereka juga bisa menampilkan diri mereka secara perfect, secara spesial gitu. Jadi kayak aku suka sih. Bahkan kalau misalkan lagi show di teater ya guys ya, kalau misalkan melihat kalian di teater itu kan udah otomatis bikin semangat dong, bener-bener bikin semangat. Ngeliat kalian oi 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 itu bener-bener bikin semangat. Lihat kalian angguk-angguk pala ikutin musik itu bikin semangat. Tapi aku tuh juga kadang kalau misalkan di teater lagi nari gitu, aku suka dengerin musiknya. Jadi misalkan nih, ini ada yang bilang nge-lag nih, beneran gak sih nge-lag? Ya pokoknya kalau misalkan di teater tuh kadang aku suka dengerin musiknya. Jadi pas sambil nari tuh aku kayak denger banget musiknya. Kayak misalkan nih ada kayak cuma apa sih, kayak cuma deng 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 deng
kok gue jadi nari gitu. Pokoknya kayak instrumen, aku tuh suka banget dengerin instrumen musik JKT48 pas lagi tampil, karena itu tuh kayak ngerasa kalau ada yang ngiringin beneran. Ngerti gak sih guys? Gimana ya ngomongnya, susah nih kalau gak ketemu langsung. Maksudnya kayak instrumennya musik apaan begitu, maksudnya tuh kayak entah emang suara gitarnya kayak atau suara drumnya kayak aku suka, jadi kayak dan ngebayangin kalau ada orang yang main beneran, ngebayangin kalau lagi tampil di teater tuh tapi di belakang kita tuh ada orkestra yang main, terus ada keyboard yang main, tuh keren banget sih. Apalagi kalau yang main drum Muse Pasit, semua Muse Pasit bisa main drum dong. Kenapa sih kayak ada orang yang sempurna tuh, kenapa gitu, nggak adil di dunia ini tuh. Jadi kita ngomongin apa lagi guys? Ngomongin kolaborasi udah, ngomongin perform di teater juga udah. Oh iya, kebetulan nanti tanggal 31 kita bakal mulai teater, ada penontonnya. Semoga semuanya sehat selalu dan semoga kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Nggak sabar sih ketemu kalian, takut awkward deh. Bocoran acara konser Bunda Maya. Bocorin gak ya? Kayaknya aku gak akan bocorin sih, karena sangat spesial. Dan beberapa kali, belum sih, kita baru 2 kali deh, udah ketemu juga sama Terika Ruslan. Terus udah latihan juga beberapa lagu. Wow, kayak puji Tuhan banget sih Akustik bener-bener dapet kesempatan ini. Kayak kadang kita suka mikir, apakah kita sudah pantas untuk tampil di acara dan disandingkan dengan bintang-bintang yang profesional, bintang-bintang yang kayak udah senior yang profesional gitu. Sementara kan ya Akustik kan juga masih banyak belajar gitu. Dan pas kita tahu kita dapat kesempatan untuk ikut acara ini, kita bener-bener senang banget sih. Dan kayak bener-bener terpacu untuk selalu latihan, selalu belajar. Jadi nggak maksudnya nggak cepet puas sih. Thank you Akustik, thank you. Rencana Akustik tahun depan apa sis? Rencananya yang pasti kita akan terus memberikan karya, yang pasti kita bakal tetap bersama berempat. Dan ya nggak ada yang tahu ke depannya gimana, tapi yang pasti Akustik akan terus ada. Ditunggu juga ya single keduanya Akustik, Masa Remajaku. Biar jadi milikku, biar aku nikmati untuk diriku sendiri. Ini tak selamanya, ku nikmati saja. Hidup hanya sekali, putih abu-abuku selalu di hati. Itu adalah masa remajaku. Jadi kalian kemarin juga sempat dibawain sih Akustik live-nya di Akustik Night juga, kita udah bawain. Tapi tenang, itu tuh bukan paling spesialnya, karena paling spesial nanti ada di single yang kedua nanti. Tunggu aja rilisnya kapan. We want more, really. Thank you Tarik sis, sumpah ya guys, gara-gara viral Tarik sis itu ya, gue sekarang kalau misalkan di luar nih kayak nggak tenang. Bentar, ada yang ngasih tower, terima kasih. Siapa yang ngasih tower? Kita lihat dulu.
Girumon, hai Kak Girumon, thank you for your gift. Thank you. Aku mau bacain dulu deh. Thank you Kak Akustik, thank you Kak Kansya, Kak Gang Kenanga, Bingo Biru, Ibrahim, Kak Gobang Godit, Veronica, Tio Pradana, Devin, Japanese J, Rizky, Tris, Cesara, thank you. I really appreciate. Makasih ya guys sudah menyempatkan waktu untuk nonton live aku. Tenang, aku belum kelar karena aku tidak puas hanya ngomong segini. Ngomongin apa lagi ya? Tipe kalian mau nanya apa guys? Sis bucin ship yang mana? Maaf ya, ini mungkin agak sedikit out of topic dengan atau mungkin kalian gak terlalu nyadar dan gak terlalu tahu. Tapi aku kalau buat Thailand aku bener-bener ship semuanya. Literally semuanya dari studio TV gue ship dah semuanya. 48 jam enak aja. Kapal-kapal semuanya. Siska persen Batsu, amin. Siapa first OTP-mu? First OTP? First OTP di mana nih? Di luar dong ya, nggak mungkin di JKT, gila kali. Nggak gila sih, maksudnya kayak please do salah ngomong. Maksudnya kalau misalkan di luar kalau di luar itu aku tuh suka banget. Yang pertama adalah sekarang adalah Meo and Golf, dan dia nanti tanggal 6 nanti ada season 2 nya itu Thailand. Kalau misalkan barat aku suka John Locke, and I love Stony too. Stony is Steve and Tony. Guys, kayaknya kita gak usah bahas ini deh ya, tolong ya. Oh nggak tahu ini lagi, aku semuanya suka. Oke, siapa lagi nih? Iya, I know, Tante udah mau keluar Season of You. Mau Season of You? Season of You ya. ในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารัก จะได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกได้แค่ไหนหมดหัวใจจะไม่ไหวเพื่อมีเพียงแต่เธอ aku lagi suka meme pasif banget guys. Aku mau nangis sumpah. Maaf ya guys. Aku tuh kayak ngerasa kalau misalkan kalian tuh ngerasa akhir-akhir ini aku agak aneh, emang ya aku juga nyadar. Dan maaf kalau misalkan aku sekarang ngomongnya suka out of topic, tapi kayak aku mau cerita karena aku pengen mengaku guys. Aku bener-bener pengen mengaku sesuatu. Aku pengen tell you guys the truth kalau aku bener-bener merasa aku kembali menjadi Siska 2018. Sumpah, gue nggak bohong sumpah. Kayak tiba-tiba aku kayak mengidolakan seseorang dan merasa kayak enjoy kembali ke dunia yang halu ini. Kayak bukannya kemarin enggak sih, cuma kayak ngerasa agak lebih dewasa dikit ya, segini lah gitu. Tapi sekarang kayak balik lagi, kayak bahkan sekarang aku baca fanfic lagi. Tapi kan itu it's not a bad thing, it's not sesuatu yang harus dihindari dan lo harus malu dengan hal itu. Enggak, karena kan yang bahagia orang tuh beda-beda ya kan. Ada orang yang bahagia nonton fanfic, nonton baca fanfic. Ada orang yang bahagia nonton ini, nonton itu, beda-beda sih. Jadi kayak ya bahagia orang-orang beda-beda. Jadi kayak selagi emang kalian bahagia dan gak merugikan orang lain, tetaplah lakukan itu. Dan be proud of yourself. Be proud of yourself sih. Aku juga ngomong ini buat diri aku sendiri yang sering insecure. Capek banget guys jadi orang insecure tuh sumpah. Kalian pernah gak sih ngerasain insecure? Ya pasti pernah lah ya. Siska double team BNK48. Aduh, sumpah gue udah pernah ngomong, cuma kayaknya kagak bisa deh. Maksudnya bukan gak bisa ya, jangan juga gak sih? Emang kalian rela apa aku dipindahin? Taruh ke C-Game gimana? Berarti C-Game tuh kayak Bandungnya lah ya kalau di Indonesia. Cerita proses bikin lagu remaja. Prosesnya kita kayak beberapa kali kita workshop sama Kak Alam Urbah. Terus waktu itu kita pertama-tama itu
dikasih kertas, dikasih pensil, no pulpen, lo tulis lagu. Misalkan banyak sih, ada yang tentang orang tua, ada yang tentang cinta, dan waktu itu emang akhirnya in the end yang disatukan adalah yang tentang cinta. Karena pengen apa ya, tapi kita tuh pengennya tentang cinta karena lagu Lantang itu kan udah tentang kayak kehidupan banget kan, kayak struggle banget. Tapi kalau misalkan masa remaja sih, cinta remaja tuh kayak lebih kayak ke anak muda gitu sih. Jadi kayak kita mikirnya siapa tahu, dan semoga ini lagu kalau misalkan pas udah keluar nanti bisa masuk ke kuping orang awam, ke kuping anak-anak muda. Jadi ya semoga bisa relate juga sama banyak orang yang kayak mereka itu nggak mau meninggalkan masa remajanya dia, bukan nggak mau meninggalkan tapi kayak merasa kalau yang masa remaja gue itu ya punya gue sendiri. Jadi kayak ya whatever lu mau ngomong apa, lu mau bilang kalau misalkan gue punya toxic relationship kayak pas masih SMA atau SMP, tapi ya udah itu masa remaja gue gitu, misalkan itu bisa diartikan seperti itu juga. Masukin ke Spotify dong, doain aja ya. Kalau bikin lagu lebih gampang bikin yang genre apa sebenarnya? Kalau bikin lagu itu tergantung sih, maksudnya tergantung, pertama tergantung tertariknya itu di genre apa, tergantung emang sering dengerinnya genre apa. Karena kan semakin sering didengerin, semakin kita bisa mendalami dan tahu gimana nih nadanya tuh enaknya dibolehin kemana ya, gitu. Mungkin kalau gampang sih, yang paling gampang ya menurut aku pop sih. Pop itu udah paling gampang karena kan universal banget, kayak semuanya sekarang pop gitu. But I still love jazz, I really love jazz. Nyanyi nggak enak gak nyanyi. Nyanyi apa ya? Nyanyi jazz. My favorite jazz song, Misty by Ella Fitzgerald. Look at me, aku lupa liriknya, bentar dulu. Mau buka Google buat cari lirik, biar aku bisa nyanyi dengan lancar. Look at me, I must have lost as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand, I can misty, just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Don't you know that you're leading me on, and it's just what I want you to do. Can't you see that I'm hopelessly lost? That's why I'm following you on my own. When I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my height from my glove, I get misty and too much in love, too misty and too much in love.
nyanyi lagu jazz kayak thank you, semoga suka. Makasih ya guys. Bentar dulu dong, ini sumpah ya, ini yang ngomongin Mayugaf nih bener-bener ya. Tar dulu gak? Tar dulu, ntar gue lepas dari kandang nih. Aku suka banget nyanyi lagu jazz, tapi aku juga suka nyanyi lagu berbagai genre. Sumpah, aku suka lagu berbagai genre sih. Tapi guys, sumpah ini fun fact sih. Gue nggak tahu ya ini fun fact buat kalian atau enggak, tapi aku tuh suka nyanyi. Aku mau jadi penyanyi solo. But aku tuh kadang aku tuh bukan tipe orang yang kalau misalkan di kendaraan umum gue dengerin musik, misalkan kayak di busway dengerin musik, enggak gitu. Jadi kayak aku mendengarkan musik kadang penyanyi yang aku suka atau genre yang aku suka, atau kayak kalau misalkan aku mau cover terus baru aku dengerin lagunya. Tapi aku suka musik, aku pengen bernyanyi sumpah. Kalau bisa gue nafas gue nyanyi. Ini ada yang ngasih gift sebentar. Hello Japanese JKT48 fan, thank you for the bear, thank you. Ikut Indonesian Idol dong sis. Kalau aku ikut Indonesian Idol, jadi deh. Thank you Kak Girumon, Kak FMI, Kak Japanese G, Kak Devin, Kak Gang Kenanga, Karian, Kak Oh, hey, why? Kenapa dia loncat-loncat? Kak Kishori, loncat-loncat mulu nih. Kak Gobang Godit, Kak Akustik, Kak Trio Pradana, Kak Akasha, Kak Bingo Biru, Kak Diko. Ikut Indonesian Idol, pengen sih aku sih. Semoga ada kesempatan ya. Tips supaya nyanyi nggak serak dan berdahak, minum air putih yang banyak. Dan kalau misalkan mau lebih kalau misalkan aku sih kadang kalau misalkan mau nyanyi di gereja atau misalkan ada event nyanyi, aku suka. Dan kalau misalkan ada waktu buat nyarinya, aku suka makan kencur. Jadi kencurnya dikupas aja, terus direndam ke air panas berapa waktu kayak berapa menit lah ya, 2 menit gitu pokoknya sampai dia bersih. Habis sudah kunyah aja. Emang rasanya gak enak tapi dia kayak nurunin dahak sih. Minum air yang banyak. Okay, let me drink for a sec. Aku pernah Mazmur. Aku sering Mazmur. Kalau yang nggak tahu, Mazmur itu kayak kita membacakan Alkitab, kita membacakan Injil dengan nada gitu. Misalkan kayak aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan gitu. Kalau Mazmur tuh harus bulat. Karena waktu itu aku pernah ada yang bilang, pernah sempat ditegur juga sih, karena katanya aku terlalu ngepop Mazmurnya. Jadi Mazmur harus agak bulat. Aku akan diam untuk membaca komen-komen kalian. Jar of Heart. Who do you think you are? Running round leaving scars, collecting your jar of hearts, and then in a bar you're gonna catch a cold from the eyes I saw. Sorry, I don't know the lyrics. Hello. Benar, tadi ada yang nanya proses bikin hum sisam. Ini is so interesting. Jadi proses bikin hum sisam itu begini. Ini yang request lagu bener-bener ya. Yang request lagu satu tower satu lagu. Enak aja tahu satu lagu, satu tower satu seberapa banyak hatiku senang. Jadi kalau misalkan hum sisam itu, aku kan kalau kan misalnya kalian kan itu kasih kalimatnya, jadi nanti aku capturein semuanya kalimatnya. Jadi kayak yang pakai hashtag hum sisam itu
akan ada di galeri handphoneku, aku bakal cari-cari. Dan kadang aku misalkan nih lihat ya, misalkan kayak waktu itu ada yang ngirim, "Katak tolong dong, tolong banget ini, jangan panggil hujan karena aku belum mandi." Itu dia ngirim itu. Terus berikutnya ada lagi yang ngirim kayak udah lama, jadi dia nggak langsung di bawahnya banget, tapi kayak aku harus nyelam dulu dan nemu, "Hujan, apa salahku hingga kau turun membasahi bumi di saatku ingin makan es krim," kalau nggak salah. Jadi kayak itu waktu itu 2 kalimat random dan waktu itu aku satuin jadinya gitu sih. Jadi kadang emang ya kalau mau lebih gampang, kalau misalkan bikin lagu atau mau bikin nada itu yang lebih gampang di itu penggalanya guys, dihitung phrasingnya, dihitung jumlah katanya. Misalkan "Katak tolong dong, tolong banget ini", nah ini kan 11, nanti bawahnya kalau mau lebih gampang 11 lagi. Pokoknya kayak ya sesuaiin aja sih gitu. Kayak gue gak cukup menjelaskan ya, maaf ya guys, aku bukan vocal coach. "Katak tolong dong, tolong banget ini, jangan panggil hujan karena aku belum mandi. Hujan, apa salahku hingga kau turun membasahi bumi di saat ku ingin makan es krim." Maaf ya kalau misalkan aku terlalu berisik. Ada nada, banyak banget nada ini. Wey, hey Nongmon, kenapa kamu loncat-loncat tidak mengeluarkan nada? Hey, ini apa sih maksudnya? Hey, ini gimana? Ini gift bukan? Ini gift gak sih guys kalau yang ini? Hah? Oh bukan kali ya. Ini kok ada tangga nada banyak? Oh itu gift. Thank you. Khopun ka Kanong Moon. Kanong Moon suka Thailand pasti. Oh itu suruh nyanyi lagi. Ya udah deh, gue nyanyi lagi. Gue nyanyi lagu Thailand ya. Nggak deh, lagu barat. Lagu apa? Lagu Second Hand Serenade tadi dia yang bilang ya. Second Hand Serenade. Ya udahlah, nyanyi aja. Apa yang bisa aku lakukan selain nyanyi? Second Hand Serenade aku cuma tahu liriknya satu, "Fall for You." Because because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind, or I won't live to see another day. I swear it's true. Because a boy like you, it's impossible to find. You're impossible to find. Oh, you're impossible to find. Oh, yeah. Aku sekarang udahlah, aku nggak mau ngomongin diri aku terus. Aku mau ngomong sama kalian sekarang. Let's talk with me. Ayo ngobrol, ayo let's go. Silakan komen or anything else, ngomong. Lagu Speechless nih siapa nih? Kak Koiro. Kalau Speechless itu nadanya tinggi, jadi 2 tower ya. Bercanda sayangku, bercanda. Canda ya. Speechless tuh aku harus teriak, dan waktu itu aku Speechless direndahin 3 key karena aku alto. Kamu kebanyakan excuse ya Siska. Bercanda ya. Stres nggak kuliah? Sebenarnya nggak terlalu stres karena kan online. Cuma kebetulan kuliah online-nya semua guru, semua dosen ada tugas. Jadi kan Eka bimbang. Gimana nih, nonton drama Thailand atau tugas ya? Ya udah disambi. Presentasi Meteor. Sumpah aku suka banget sama lagu Presentasi Meteor guys. Dung dung
Ini pertemuan yang terjadi sekali dalam 100 juta tahun. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Di galaksi yang luas ini, let's get a beat. Hidupku adalah musik, musik warnai hidupku. Semoga kamar sebelah gak denger gue kayak gini, ya Allah. Kalian gimana kabarnya? Ayo let's go, talk with me please. Haha, I'm funny, I'm cute. Sis, sapa aku dong. Hello, wong biasa. Panggil aku besok aku VC kamu. Hah? VC? Orang gak ada event VC. Sehat, aku sehat. Semoga kalian juga sehat ya. Aku pengen banget lo belajar bahasa Thailand, tapi kayak aku gak mau Aegyo lagi. No, big no. I will not do Aegyo or kawaii thing again. I'm so sorry, but I just don't want you guys to ill feel with me ya. Jadi kayak I know myself. Gak usah ya. Kenapa yang belajar bahasa Thailand? Cuma kalau sekarang aku baru bisa itu logatnya doang ya. Somebody happy จริงๆไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ไม่ได้เว้ยaku nggak bisa. Kalau ditransfer ke BNK48 gimana kak sis? Kalau aku ditransfer ke BNK48, aku setiap habis latihan aku berjalan sendirian di tengah rintik-rintik hujan Bangkok. Taruh rambutku di belakang kuping, lalu aku nengok kanan, nengok kiri, lanjut jalan lagi, membelah orang-orang ramai di Bangkok, dan aku mencari idolaku. Siapa tahu mereka lagi ke supermarket, ya nggak sih? Kan gak ada yang impossible. Iya kan, kalau misalkan di BNK48 ntar aku setiap latihan, gimana ya rasanya jadi member BNK48 ya? Kayak bukan rasanya member BNK48, maksudnya kayak gimana rasanya jadi orang Thailand yang senegara sama orang-orang yang itu gitu. Kayak gimana gitu, lo rasanya tuh gimana, kayak lo tuh senegara, apa yang diomongin tuh Anda tuh ngerti gitu. Kayak I'm as an international fan tuh crying setiap Desa upload foto tuh kayak ini apa ya, maksudnya apa artinya gitu, aku tidak tahu. Jadi kayak ya udahlah ya, kita I'm proud to be Indonesian. Kita Indonesia tuh banyak banget juga cowok-cowok ganteng di Indonesia ya. Rio Dewanto, Chico Jericho, coy, sumpah gue udah pernah ketemu Chico Jericho. Woo! Ada foto bareng sih, kok gue merinding sih. Astagfirullahaladzim, Siska suami orang, Siska itu. Terus kayak banyak banget sih di Indonesia, Aliando juga lumayan gitu sih. Udah ya, kita jangan ngomongin, gue takut ntar nyebut. Ganteng kok kamu, Keshiori. Bahaya sayangku, betul. Suka gue idol yang gak jaim gini. Oh iya ya, aku kadang mikir tahu kayak gimana ya perasaannya. Gimana ya perasaannya orang-orang yang dukung aku, gimana perasaannya fans aku kayak ngeliat aku yang seperti ini. Kadang aku juga kayak mikir sih, apakah aku keterlaluan halunya, apakah aku kayak gimana, tapi kayak I'm so sorry, I cannot stop. Thank you, I love you. Weh, cie banget nih. Udah biasa sih, santai. Mau bahasa kalbu. Kak Japanese J. Percayalah, hanya diriku paling mengerti.
membesar jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Bikin MV. Indah sanubarimu kasih, ting, percayalah. Udah ya. Arigato ne. Udah kayak mesin karaoke. Hope you guys enjoy my showroom. Wih, ada kastil guys. Ha. Thank you Japanese J. Thank you. I hope you like the song. I hope you enjoy. Khobun ka, arigatou gozaimasu. Aku suka banget lagu itu tapi belum hafal. Kapan-kapan aku nyanyi lagu itu gimana? Kapan-kapan aku gimana kalau showroomnya menyanyikan lagu Stand By Me Doraemon? Nyanyi lagu Ghibli. Oke, next cover ya. Next cover. Aku usahain bukan cover berikutnya banget, tapi aku usahain dalam waktu dekat ini aku bisa cover lagu Jepang ya. Supaya kalian gak bosen lagu Thailand mulu. Hah, tapi aku udah bikin cover lagu Thailand. Ya udah maaf. Tapi aku janji aku bakal cover lagu Jepang. Maaf ya. Tadi ada yang nyuruh aku nyanyi terus aku mau nyanyi tapi aku lupa lagunya apa. Hey showroom, kenapa kamu kalau orang komen tuh hilang gitu? Udah lu diem aja gitu. Gue bisa di up dulu. Iya, makasih ya. Aku diem ah. Sumpah guys, kenapa kalian mungkin merasa kenapa aku diam, karena gue nggak tahu sih, karena setiap gini waktu itu aku kan sering nonton live Instagram juga kan artis-artis, jadi kayak dan aku tuh selalu komen dan aku tuh selalu kayak nge-spam komen kalau dia tuh lagi diem, sumpah ih emang bener-bener deh gue. Jadi nih dia misalkan lagi ngomong nih konak nai gue diam udah habis tuh dia lihat kayak diem gitu, gue langsung kayak hello from Indonesia, love you from Indonesia, hello when you will go to Indonesia gitu kan. Nggak diwaro sih, cuma kayak ya apa susahnya, apa salahnya kita usaha nggak sih. Jadi kayak merasa oh dia lagi diem nih, padahal yang nonton 21.000. Mau lo verified kayak mau lo apa tetap aja ketiban. Ya gak sih, pernah kan misalkan nih Ariana Grande yang live. Ariana Grande sih udah jarang banget tuh orang yang live, ntar gue WA dah. Dia tuh misalkan nih, hello, yeah, this is my album, kenal. Habis itu dia diam. Itu kan pasti kayak pada langsung komen. Nah itu adalah saat yang tepat. Makanya sekarang aku mau coba, aku akan diam 10 detik. Tuh kan rame yang komen. Apa aku bilang? Baik kalian kalau misalkan live gitu aja. Aku diem lagi ya. Tuh rame sumpah kayak artis. Ih gue kayak artis Thailand. Gue mau diem lagi deh. Ceritanya aku artis Thailand ya. Jadi aku baca-baca komen. Hello from Indonesia. Oh, aku cinta kamu. Diem lagi deh.
Hello from Indonesia. Oh, hello Indonesia. Udah ya guys, capek. Maaf ya guys. Enggak, tenang aja, aku nggak akan diem 2 jam. Sumpah aku nggak boleh bikin kalian leave dari room ini. Siska mikir, Siska mikir, Siska mikir. Gimana ya? Kalian mau aku ngapain deh guys sekarang? Kalian mau aku ngapain sekarang? Aku mau pamer otot. Aku sengaja pakai baju ini supaya apa? Jumawa. Look at my muscle. Aku suka workout. Jadi tadi ada yang bilang kalau misalkan workout itu gimana, aku sukanya buat abs, terus booty and arm, semuanya sih. Tapi aku lagi seringnya booty sama abs. You don't know babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. Hey, Gaia, and it don't change. If I had it my way, you would know that you are. Oh, sumpah, kalian harus tahu guys. Sumpah jujur aku mau cerita ini, biarin aja. Jadi saya menyelesaikan hitungan. Oh, kawaii. Terus aku pernah halu gini, gimana kalau gue kayak bisa duet sama artis Thailand yang aku suka, terus dia main gitar, terus kita nyanyi best part. Misalkan nih, kita sebut saja namanya ya Bright. Ini tolong ya, ini tuh cuma kayak hayalan aja, cuma bercanda doang. Bercanda ya, bercanda, awas nih. Ting, tling, ting, tling, ting. Dia dulu masuk. Wih, terus lihat-lihatan kan. Nyanyi. Tling, aku dulu. You don't know babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. Terus dia tling, nyanyi, and it don't change. Kayak duet itu gimana ya rasanya? Tuhan, semoga aku bisa duet sama Bright. Amin, amin guys, aminin ya. Ya udah deh, aku nyanyi aja deh. Oh iya, by the way, today is special day because hari ini setlist Theo Tsunagi Nagara udah bisa kalian dengerin di semua platform digital. Iya, aminin ya. Jadi udah muncul di semua platform digital, jadi kalian bisa dengerin semua setlist, semua lagu di setlist Theo Tsunagi Nagara bisa di Spotify, di Joox, Apple Music, segala macem. Bahas Theo Tsunagi Nagara, oke. Jadi itu aku bawain setlist itu pas masih di tim waktu itu sama Kak Haruka. Itu kayak sekitar 2015 ya, Maret 2015 kita Shonichi. Dan waktu itu aku dapet ini song Glory Days. Glory Days, I really love that song. Jadi pas pertama kali kita tahu kita bawain setlist itu kan langsung cari tahu kan. Kita waktu itu cari tahu di YouTube ya ada apa aja unit songnya, karena kan emang belum dikasih tahu kita dapat unit song apa gitu pertama kali. Dan aku tuh waktu itu udah nandain, gue mau banget nih dapat Glory Days karena itu tuh kayak wih kayak hip hop yeah gitu kan. Ternyata puji Tuhan dapet, suka banget sih. Nyanyi apa Glory Days? Nyanyi kan nih, tapi kurang rame nih. Pengen nyanyi Glory Days sih, sebenarnya ini aku udah siapin sih instrumennya juga. Ups. Nyanyi Glory Days, tapi aku masih pengen ngobrol sama kalian. Tapi kalau aku nyanyi Glory Days, kaliannya pergi abis itu. Hari ini aku enak banget, showroomnya kayak ngerasainnya
apa ya, kayak enjoy banget. Biasanya kan kemarin-kemarin kayak deg-degan, tapi sekarang kayak biasa, bukan biasa aja sih, kayak kayak lebih kayak ngobrol sama temen. Idi lucu banget sumpah, pada bilang enggak kok, nggak bakalan pergi, nggak kemana-mana sayang. Oh my god, please jangan panggil aku sayang sumpah. Kenapa sih JKT48 tuh so funny, kayak kayak we don't need a boyfriend, we don't even need a boyfriend, tapi kayak ada yang nanyain kabar, terus kayak ada yang ngingetin makan, take care, hati-hati di jalan, morning, semangat kegiatannya, happiness, full of happiness. Ih, gemes banget sih, aku merinding loh pada manggil sayang. Please stop. Thank you sayang. Ih. Thank you semuanya. Wah, yang bener lah sis, masa lo salting cuma gara-gara live chat? Coba yang bener. Oke. Maaf ya semuanya, maaf. Bel sekolah adalah love song, melodi yang aku cinta. Saat bunyinya aku dengar, terasa di hati. Di saat kau tidak sengaja melihat ke luar jendela, kita saling memandang kencang selama 5 detik. Maaf ya aku too much, gak tau sumpah kenapa sekarang aku tuh kayaknya kebiasaan dah. Stop ya sis nama-namain Anda. Thank you. Ya udah deh aku nyanyi, tapi abis ini jangan pergi ya. Maksudnya kayak jangan leave. Ini aja 2.300. Abis aku nyanyi dulu deh, jangan pergi. Ngambek aku ya, beneran ngambek, aku nggak bohong. Awas aja pergi. Maaf ya, by the way aku lihat lirik karena aku lupa liriknya. Minum dulu ah biar enjoy. Iya, ini lampu disco. Lampu disco, aku nyanyi terus ya berarti. One day in your life you remember a place, someone touching the face. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap di gas masih nyala, puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata. Thank you Pak Jokowi. Thank you untuk semua yang udah menonton hari ini. We love Indonesia. Udah amin dulu. Glory
apa ya, lampu diskonya nyala ya. Ya udah dah, ngajar aja. Touch up dulu deh biar cakep, siapa tahu di capture. Aku nggak pede kalau lipstick aku nggak cetar. Syukurin biar nggak keluar. Aku bisa egois pengen ngobrol lagi. Okay, I will sing Glory Days. Di kaki pegunungan yang jauh, sinar mentari pagi hari melimpah. Sunrise, sunshine, bagai ada pintu dan terbuka sekarang air dan jernih pun mengalir, memenuhi kota-kota di gurun. Every day, every time, hari ini ku tetap hidup. Sing. Oh, oh, oh. Pergi ke sekolah bercanda dengan teman, pelajaran nanti ingat hanya sedikit, mendapat banyak ilmu dari orang dewasa. Sebenarnya seberapa pentingnya sih hal itu, mematuhi peraturan agar tidak diusir, memandang jam dinding dengan tatapan kosong, air keluar dari keran yang tak ditutup. Satu hari nanti pasti aku kemana? Masa remajaku harus bagaimana agar bisa bersinar, diriku bagai di dalam cermin, seperti biasa di atas jalan yang menuju ke masa depan. Oh, sambil lebih menyibukkan diri, lakukan apa yang ingin dilakukan. Gagal sekalipun, tak ada salahnya mencoba lagi. Tak ada apapun yang ditakuti, masih ada banyak waktu untuk berputar. Anywhere, anytime, diriku akan terus berjalan. I'm so sorry, gue ngapain? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Padahal sama sekali tak tahu tentang cinta, tapi selalu saja senandungkan lagu cinta. Lahir dan besar di negara yang tak ada perang, jadi tidak berpikir apa itu perdamaian. Ku tahu bahwa ku tak bisa apa-apa untuk mewujudkan harapan orang-orang. Nge-rap. Ku tunggu datangnya seorang pahlawan, kehampaan dan kesedihan membuatku murung. Hatiku ini terasa sangatlah hampa setiap kali memikirkan arti hidupku. Selalu ada air mata yang tak terlihat, sambil lebih menyibukkan diri, terus terluka aku pun tak mengapa. First time rasa sakit hanya akan menjadi bekas luka. Na 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 na. Sayang, ya Allah. Maaf ya aku gak balikan. Caca gaya robotik. G-L-O-R-Y, sambil lebih menyibukkan diri, lakukan apa yang ingin dilakukan. Gagal sekalipun, tak ada salahnya mencoba lagi. Tak ada apapun yang ditakuti, masih ada banyak waktu untuk berputar. Anywhere, anytime, diriku akan terus berjalan. Terus terluka aku pun tak mengapa. First time rasa sakit hanya akan menjadi bekas luka. Setelah kita berdarah pastilah bisa menjadi pribadi yang kuat. Say no, say yes, you
kan saja cara hidupmu, suaraku saja cara hidupmu. Oh glory days, ah, glory days, oh glory, 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 glory days. Sis J Senbatsu dong. Halo. Thank you semuanya. Itu adalah Glidis dari aku, member yang bawain Glidis pertama kali dan tidak hafal lirik. I'm so sorry, tapi maaf ya. Thank you. Suka nggak? Aku suka banget. Aku suka banget. Aku suka banget Glidis, sumpah. Aku nyanyi level lagi ya. Aku mau coba bikin Glidis kalau misalkan dia di slowin ya. Kayak di beat. Sambil lebih menyibukkan diri, lakukan apa yang ingin dilakukan. Gagal sekalipun tak ada salahnya mencoba lagi. Tak ada apapun yang ditakuti, masih ada banyak waktu untuk berputar. Anywhere, anytime, diriku akan terus berjalan. Diriku akan terus berjalan. Oh yeah, diriku akan terus. Kalau udah mulai nggak ada ide tuh gitu, ada jadi malu. Ya aku pengen deh, guys, kalian jangan keluar dulu ya guys. Kayak aku punya ide deh. Aku pengen bikin gimana kalau lagu JKT diimprovisasi. Lagu JKT Kamu Negik, sumpah I really love Kamu Negik for the everything sake. Maaf ya guys, kayaknya aku bakal lama deh, tapi I'm enjoying. Padahal karena putus cinta, ku pikir tak mau mencinta lagi. Tapi ternyata di luar dugaan. Deng deng deng, diriku yang sedang lemah karena hati yang dibuat bergetar. Tatapanmu pada diriku, ku jadi tak siaga. Come on gigs, you are so cool. Romantic timing terus diincar. Bagai menyerahkan diri. Welcome, welcome, welcome to love. Come on gigs, you are so cool. Padahal tahu ada bahaya. Wanita memang tak belajar. Welcome, welcome, welcome to love. Welcome to love. Welcome to love. Kamu lagi sih ya. Kayaknya nggak bagus ya guys. Udahlah, mager. No, nggak boleh ngomong mager. Thank you semuanya. Gimana tadi kalian suka nggak Glidesnya? Aku deg-degan loh guys nyanyi Glides karena tadi aku sama megang lirik. My bad. Tapi aku suka banget. Lagu apa lagi ya di TWTOD kita sekarang itu ya. Kita itu aja kali ya. Bahas setlist Teut Tsunagi Nagara. Aku mau lihat lagu-lagu yang ada di setlist Teut Tsunagi Nagara. Lagu-lagu Teut Tsunagi Nagara. TWT JKT48. Aku pengen nyanyi. Aku ingin menyanyikan pertunjukan. Wait. Bingo, akhirnya kita berjumpa lagi. Koi no keiko to taisaku.
Let me see the lyric. Judulnya apa sih bahasa Indonesianya? Ya ampun, Siska kayak gak kayak member JKT ya. Bahkan dia nanya loh judul lagu loh. Maaf banget ya guys. Cinta. Tuh karena dari luar ngomong, Siska belum kelar showroom. Belum kak, sabar. Halo. Belum Karona. Belum. Dipanggil Karona guys, maaf dari luar nih. Tuh dia bahkan ngomong, itu lucu tuh dijadiin gimmick di showroomnya. Bener-bener manusia gimmick. Ih, aku mau bingung mau nyanyi apa. Guys, aku lupa ingatan apa sih judulnya ya. Arah Sang Cinta dan Balasannya. Ya Allah, Yesus. Bener-bener Arah Sang Cinta dan Balasannya. Lagunya gimana sih? Oh, ku bertemu tuh wagapa, ku bertemu seseorang di les itu. Rambutnya terlihat berantakan, pakai tas punggung dan kacamata kuno, tapi dia peringkat 3 UN. Sebenarnya bukanlah tipe yang mudah disukai oleh para gadis. Entah mengapa kau kepikiran, tampaknya membosankan, selalu belajar si jenius. Itu kan lagunya. Arah sang cinta dan balasannya, tolong ajarkanlah. Apakah referensi yang lebih baik? Karena aku anak IPS, aku pun tidak tahu. Selalu saja punya prasangka buruk, padahal kupikir aku tidak bisa. Terima kasih. Syukurin biar tanggung. Aku suka sih lagu itu, apalagi pas kayak waktu itu kita tim T pernah bawain pakai lightstick. Terus kayak pas Daisuke kita kasih apa pen letter with heart dengan bentuk hati dibagi-bagiin. Thank you Kak Pangeran Lala. Oh, Pangeran Lala. Hello. Avatarnya buaya. Kamu buaya ya? Bu minta duit, alasan terima kasih. Bu minta duit. Enggak. Sumpah tadi aku mau saya ide. Apa Karona? Lu maaf ya guys, tadi Karona lagi. Tambah gan towernya gan. Katanya Karona tambah gan towernya. Lu lagi nonton showroom gue ya kak? Itulah TWT. Suka aku dari TWT soalnya kayak semua lagu itu bener-bener bagus banget. Menurut aku semua lagu bener-bener bagus banget. Tapi yang disayangkan adalah aku belum sempet nyanyi Innocence. Sumpah, jadi kan Innocence tuh kayak harus 17 tahun kan. Nah waktu itu Siska masih kecil guys, masih 16 tahun. Karena aku pikir, wih gila tahun ini gue bisa nih nyanyi Innocence tahun depan. Maksudnya ternyata 2016 akhir kan aku dipindahin ke tim K3. Teng 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 gitu. Jadi kayak by Innocence. Berwarna merah Innocence. Nyanyi mau nyanyi, syukurin nyanyi mulu. Aku mau nyanyi Innocence soalnya aku belum pernah nyanyi Innocence sumpah di JKT. Pada malam hari itu semua bagaikan dalam mimpi. Buka pintu kedewasaan, kata kuncinya tak menyesal.
Berwarna merah innocence. Di saat gadis pun terjatuh, tutup erat kelopak mata cinta. Getaran di hati pun kan terganti. Ku merasa suatu saat hari itu pastikan datang. Perempuan itu kan matilah, lalu kemudian terlahir kembali, pasti menjadi lebih cantik. Crazy for you, oh, crazy for you, oh, crazy for you. Enak juga lagunya. Balik Sisti lagi yo. Benar. Kalian tuh sebenarnya suka aku tuh di tim mana sih, sumpah? Sis J, Sis J, Sis G, Sis G, Sisti, Sisi. Tapi ya itu yang baik sih, maksudnya kayak dimanapun member JKT48 berada, di situ rumah kita. Dan karena kita tuh adalah one, satu untuk semua. Jadi kayak dimanapun timnya itu baik. Semua tim itu bagus dan punya karakter masing-masing. Dan aku suka di tim J, aku suka di tim T, aku suka di tim K3. Dimanapun aku suka. Kamu suka di mana? Kamu suka aku di mana, pangeran lah? J. Terima kasih ya Triple Team. Untuk saat ini, tidak dulu. Ngeri banget coy ya kali Triple Team. Aku suka kamu juga kayak FMI semua. Di akustik. Oh maksudnya aku di akustik aja nih, gak usah JKT. Wak. So, what do you guys want me to do right now? Siska for quarter team. Anin bisa, Siska juga bisa dong. Aku triple team, ya udah aku triple team ya. Siska JKT48 tim J, Siska BNK48 tim B tuh ha. Siska MNL48. Tuh triple team. Flexing your muscle, this is my only muscle. Bahkan ini cuma di kanan doang. Cereng, dah. Ngekos di 3 negara. Wow, sounds good gak sih? Ngekos di 3 negara, seru gak sih cowok? Kayak ngerasa gimana nih? Kayak gila gue perantauan ya kan. Misalkan nih di Bangkok lagi. Turun taksi, ditemani dengan rintik-rintik hujan. Aku beli minum, beli tom yum, makan, terus fan meet. Ih seru sih. Terus dia main 48, nanti bisa nyanyi sama Sheki. Maaf guys, gue gak bisa whistle. Aku mau coba whistle kayak Sheki yang kayak kayaknya aku harus belajar lagi deh. Sumpah Shaggy suaranya bagus banget coy. Sumpah, jadi kayak kalau misalkan dia main 48, ih gue bayangin ya kalau misalkan gue dia main 48 nih ngomong sama Shaggy. Bisa musikal. Shaggy, kamu mau ke mana? Nanti Shaggy balas, tapi dia lebih tinggi, dia range tinggi kan. Aku mau kenal gitu lah pokoknya. Jadi kayak keren banget gak sih? Kasian sih orang-orang di teater ntar. Telepon Sheki. Mahal kita. Nangis aku tuh pengen di showroom, terus kayak yang dilihat kayak banyak orang Indonesia, banyak orang Jepang, banyak orang Thailand, orang Filipina, orang Amerika, orang London, orang Zimbabwe, orang iya, kalau misalkan triple group, aku setuju kalau ke triple group. Senin libur ya kan, libur Senin tuh liburnya 48 ya berarti. Nggak tahu deh kalau di sana gimana. Terus Selasa nanti JKT48 ya kan, tim J, I don't know Wake. Terus nanti Rabu kita itu dulu flight to BNK, wes
flight to, guys, bandara di BNK apa ya namanya? Bandara di Bangkok namanya apa sih? Astagfirullahaladzim Siska, udah deh, bentar ya, diem. Maaf, bukan aku ngomong kalian diem, aku suruh aku diem kok. Bang, Suvarna Bumi Airport. Oh, dibikinkan ku schedule. Selasa Siska jam segini-gini teater tim J. Rabu kumpul at markas JKT, berangkat to airport. Wes, fly to Suvarna Bumi. Wes, ntar jam 3 landing. Woi, lunch. Terus nanti Kamisnya baru teater, langsung ganti semuanya, crack. Sawadee happy Siska BNK48 ค่ะ. Terus besokannya lagi pulang, headed to Indonesia, Jakarta. Besokannya lagi OTW to Soweto, fly to Manila. Apa ya? Manila bandaranya apa guys? Bandara Nasional Filipina, Ninoy Aquino, Bandara Ninoy Aquino. Terus kayak MNL48. Hello everyone, my name is Siska from MNL48. I'm really good to meet you guys right now, and I hope you guys enjoy our theater performance English with English. So fun. Iya, terus Sabtunya tipes. Amit-amit. Tapi kan keren ya sih, kayak bisa tiba-tiba di 3 tim. Thank you. Inggrisnya lancarin dulu. Iya, aku memang benar-benar lancarin Inggris sih. Kayak aku bisa ngerti orang ngomong apa. Enggak sih, kadang gue juga agak-agak kalau orang ngomong. Sumpah guys, gue pernah diajak ngomong bule, diajak ngomong sama orang luar negeri langsung, terus gue panik sumpah. Kayak kan nih, pernah gak sih lu ngerasa misalkan nih nonton Netflix atau nonton series, dan lo tuh kayak ngerasa, wih gila, ini apa sih bulu-bulu, terus ngerasa gila, gue udah bisa banget sih bahasa Inggris. Gue udah kayak oke, gue ngerti banget nih karakter ini ngomong apa, gue ngerti banget arti cerita di Wattpad ini apa dengan bahasa Inggris. I don't need any subtitle. I think I'm ready to face the world. And then waktu itu gue bukan dideketin kayak dideketin, halo kamu udah punya pacar belum, enggak, no, bukan dideketin tuh kan. Siska tuh sekali gitu tuh ngomong terus panik sendiri, jadi kayak dideketin, jadi aku lagi di sini, dia mendekati, makanya namanya dideketin gitu ya. Terus dia kayak ngomong, hello, do you know where is, bahkan gue lupa guys di mana. Dan itu tuh waktu itu tempatnya di kayak tempat wisata. Waktu itu aku lagi di Jawa Tengah, cuma di Jawa Tengah apa di Jogja ya, di Jogja kalau nggak salah. Terus ya udah deh, gue kayak hap gitu. You turn left and then you turn. Google Maps kali gue. You turn. Jadi emang harus perlu banget bahasa Inggris sih. Jadi kita sama-sama belajar bahasa Inggris yuk ya. Siska emang tipe idaman bule kayaknya. Yes, I am. Tuh, gue kesampingin rambut gue semuanya. Nggak tahu sih idaman bule atau enggak, tapi idaman kamu juga nggak apa-apa. Stop. Dulu pas aku sih ke Bangkok gimana tuh? Nih, jujur guys, aku mau cerita banget. Jadi aku sih itu ke Bangkok ya, seneng nih, jeng ke Bangkok. Terus aku kayak, gue udah kayak terima award aja tuh, kayak sumpah ke Bangkok gitu kan. Oke. Dan ternyata apa ya, ente harus tahu nih, gue kasih tahu aja, waktu itu aku ada UN guys. Swear gue ada UN. Tapi kan aku tuh homeschooling, jadi waktu itu aku UN-nya bisa susulan. Sumpah, jadi pas kayak acara di Bangkok itu tepat tanggal segitu aku UN. Lu bayangin, ujian nasional SMA. Tapi ya udah, kebetulan emang begitu bisa susulan. Nah, terus waktu itu tuh aku kan gagap kan, waktu itu tuh aku kayak belum terlalu suka sama Thailand gitu loh. Kayak bukannya nggak suka, cuma kayak belum kayak terlalu kayak bright gitu kan. Please tolong jangan ada yang rekam ini. Terus jadi waktu itu aku tuh kayak biasa aja gitu, kayak biasa aja tuh gimana ya maksudnya. Jadi tuh dulu tuh kayak masih oke, hello Thailand, here I am, hello Bangkok, hello everybody, sawadika gitu doang. Lu bayangin kalau misalnya gue, kalau sekarang aku udah pergi ke Thailand, kayaknya kagak gitu deh. Kayak gue bener-bener kayak nyampe airport, terus gue langsung kayak
kayak gimana, langsung update ya kan, langsung kayak DM, hello, hello Mel, I'm in your country, can we meet? No dong, di notice aja enggak, di notice dikit. Jadi kayak aku nyesel sih kenapa waktu itu aku kayak belum segila ini ya sama Thailand, woy. Tapi ya semoga next time ada kesempatan lagi ya. Iya, abisnya kalau ke Thailand langsung ke GMM langsung ya nggak sih guys? Langsung ke GMM. Terus nyanyi di depan GMM. ไม่อยากให้ใครมาคันกลังคอดูข้างๆกันไปที่ไม่มีเธอก็ควรมีฉันเธอไม่ต้องไปมองไกลก็หันมามองกันได้หรือเปล่าเธอหักจะมีอะไรที่กันตรงกลางระหว่างฉันและเธอก็คอยมีแค่คำว่ารักข้างเธอนั้นต้องมีฉันอยู่เพราะเราคือกัน ya gak sih? Sumpah sih, tapi Tuhan semoga aku ada kesempatan ke Thailand lagi. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga aku dan orang-orang yang menonton showroom aku ini bisa ketemu secara langsung lagi. Amin. Semoga bisa jalan-jalan lagi ke luar negeri. Amin. Semoga bisa ke Jepang. By the way aku tuh ke luar negeri. Bentar. By the way aku ke luar negeri tuh baru ke Singapura sama Thailand. Singapura, Thailand. Jadi pasporku ini masih kosong banget ya. Semoga tahun-tahun kedepannya pasporku ini dicap jedek, wes gila. World tour, mimpi aja dulu, tidurnya nanti. Makasih ya semuanya yang udah nonton, tapi aku belum mau udahan. Sis pas di Thailand nonton Tiger Show nggak? Tiger Show tuh apa? Iya aku belum pernah ke Jepang sumpah. Kalian suruh Jot gih. Woi Jot, berangkat Camp Siska ke Jepang gitu. Aku pengen ke Jepang. Gen 3 tuh yang belum ke Jepang aku sama Aurel. Itu belum ke Jepang. Semoga aku stick dia bisa ke Jepang nih sekalian. Kan Gen 2 kan adalah sama Karona tinggal berdua. Gen 3 yang belum ke Jepang tinggal berdua juga, aku sama Aurel. Yang lainnya udah. Iya, yang lainnya udah sumpah. Kenapa ya aku? Udah gak apa-apa. Semoga ada kesempatan ya. Nanti kalau misalkan aku ke Jepang nanti aku harus gue kalau ke Jepang gimana nih? Gue mau outfitnya ya kan. Nih semua aku sih pengennya winter ya. Jadi kayak pakai topi apa namanya yang gede, apa ya, topi gitulah yang gede gitu, yang miring, lupa banget namanya apa. Terus pakai itu lengan panjang ya kan, lengan panjang. Aku maunya warna krem ya kan, warna krem kayak pastel gitu, tapi dia ini apa, turtleneck ya kan winter ceritanya. Terus pakai coatnya aku maunya warna pink pastel, bukan lagi. Terus pakai legging, tapi leggingnya yang tebel, kalau bisa 5 lapis. Terus pakai boot deh, sepatu bootnya warna putih gitu kan, jadi kayak soft girl gitu kan. Terus nanti aku pakai payungku yang bening, berjalan di Tokyo, membelah ramaian Tokyo, diiringi rintik-rintik hujan. Terus aku nyanyi, sayang, apa kowe krungu? Hora dong, hora. 足元を見てごらん、これがあなたの歩む道。ほら前を見てごらん、あれがあなたの未来。Tarik sis, wis tak coba ngalekke jenengmu saka atiku, sak tenane ra ngapusi isi tresos liramu. Pepujane ati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti, malah jebul saiki kowe mblenjani janji cara sehidup semati, nanging apa bukti? Ding. Aku suka, aku pengen ke Jepang karena aku suka juga cowok Jepang. Maksudnya aku suka semua lelaki. Aku ngomong apa sih? Maksudnya kayak apa ya? Aku suka orang
orang Jepang, aku suka orang Indonesia, aku suka orang orang semuanya, aku suka manusia, aku suka manusia, aku suka manusia. I love human being. I love boys and human being. I love boys, but I love boys. If you guys love boys too, it's okay. You can be friend with me. I am always accept. Jadi aku lagi suka, nggak tahu lah guys, gue tuh kayak bingung gitu loh. Aku tuh pengen mindahin kaki, tapi maaf ya kalau misalkan ini, aduh bentar dulu ya guys, aku tutupin dulu. Nah, mohon maaf tadi mindahin kaki. Nah sekarang ini posisi kaki aku udah nggak jelas banget ini gimana bentuknya, tapi aku nyaman. Aku tuh lagi pengen banget nonton drama Jepang. Kalau kalian punya drama Jepang yang bagus, boleh dong kasih aku. Mau nonton drama Jepang, tapi aku tuh kalau nonton drama Jepang tuh kayak yang I'm sure you guys already know what I watch ya. Jadi kayak pengen coba nonton yang kitty karena sumpah aku suka banget Jepang sih. Kayak mereka tuh keren, mereka tuh rapih, keren dan syahdu gitu kayak. Ih sumpah ya guys, gue mau cerita sih tapi gue nggak tahu sih ini boleh ceritain apa enggak ya. Udah lah ya. Jadi waktu itu tuh sebenarnya nggak kenapa-napa sih, maksudnya kalau diceritain juga nggak apa-apa. Jadi waktu itu tuh kan Akustik tuh kayak tahun lalu kalau nggak salah, apa 2 tahun lalu tuh sering kita tuh isi acara kayak acara Jepang gitu kan, entah acara kantor kayak atau acara gathering kantor, acara Ghibli juga tuh. Nah itu kan orang-orangnya Jepang semua, Jepang semua kan. Terus ya udah sih, udah aku mau cerita itu doang kok. Arigato. Kalian, aku mau Q&A deh. Terakhir kali aku mau Q&A. Maaf ya semuanya kalau aku hari ini terlalu banyak ngobrol. Aku tuh emang suka ngobrol, aku suka deh. Sumpah guys, ini udah 1,5 jam, maaf ya, tapi aku nyaman. Kalian udah kemalaman ya buat kalian. Tukang ganda. Makasih yang bilang seru. Kalian mau ngobrol nggak? Yuk ngobrol yuk. Aku baca ya. Touch up dulu. Iya sayang, touch up dulu. Kalau nyaman pertahanin. Iya, pertahanin. Cerita Sobat Ambiar. Oh iya. Jadi Sobat Ambiar ini masih coming soon teman-teman. Jadi kita masih menunggu kapan bioskop udah bisa buka lagi. Jadi ya emang masih coming soon sih. Dan sedih banget sih Pak Didi Kumpot udah nggak ada sama kita lagi. Tapi semoga nanti pas keluar kalian nonton ya. Itu tuh pengalamannya bener-bener seru banget sih pertama kali aku main film. Aduh itu seru banget pas syuting. Waktu itu kita syutingnya di Solo, terus kayak kamera segede gaban itu di depan muka gue. Terus kayak apakah ini muka yang akan ada di layar bioskop? Dia menjawab, ya Siska. Terus aku tuh kayak oke, Siska menjadi aktris. Kayak maksudnya enggak sih, maksudnya kayak masih belajar. Ih gaya banget, maksudnya kayak kan kalau misalnya kita jadi main film itu kan otomatis kita juga belajar acting kan. Jadi kayak semoga kedepannya aku bisa menjadi aktris, jadi apa namanya, penyanyi, singer, entertainer dah pokoknya. Actingnya belajar sendiri apa gimana? Jadi kalau misalkan main film itu kan kita ada reading itu kayak membaca. Jadi kita tuh membaca skripnya. Misalkan nih kita bikin skrip, yes, halo lagi, kita bikin skrip ya, Meo, nama pemainnya Meo sama Siska. Dan kayak aku bilang ke Meo, aku nggak suka ya kamu ungkit masalah itu lagi. Jadi kayak kita tuh diajarin gimana cara kita ngomong. Aku nggak suka ya misalkan nih gini, lu mata lu tuh harus
apa ya, badan lo tuh harus kayak cewek tegar, badan lo tuh harus strong, tapi mata lo tuh harus menyeratkan sedikit hampa. Pusing gak lo? Kan aku kan marah-marah mulu, jadi kayak susah gitu. Jadi kayak misalnya gini, Mel, aku gak bisa. Maaf ya semuanya, maaf ya Galf, maaf ya. Nggak bisa guys, aku nggak bisa acting. Yaudah kalian suruh aku acting deh. Coba ya, dia suruh aku acting ya. Ada yang ngasih gift lagi nggak? Gurita, makasih Kak Gobong Godit. Ada labu, thank you Kak Akustik. Acting apa? Tapi aku tau nggak guys, aku ya kalau misalkan disuruh acting marah atau nangis, meskipun aku galak, aku itu loh lebih gampang acting nangis. Atau bahkan masa ya gue pernah dengar lagu sedih terus kayak bisa aja gitu nangis, kayak nggak tahu ya, emang hobinya nangis sih, kayak enak aja nangis tuh kan, aneh. Coba acting jual mahal sama cowok yang kamu suka. Ya gue nggak jual mahal lagi, susah kalau nggak ada orangnya. Masa ini minyak kayak putih. Coba sih acting ketahuan selingkuh ya. Aku nggak selingkuh, aku bisa jelasin itu siapa. Enggak deh, kayaknya kalian udah boleh keluar rumah ini. Malu banget guys, gue tadi berusaha ngapain. Acting diselingkuhin sis. Gimana acting diselingkuhin ya? Acting diselingkuhin gimana weh? Misalkan aku mergokin orang selingkuh ya. Gue mah kalau misalkan amit-amit, kalau misalkan aku di posisi kayak gitu gimana ya, misalkan suatu saat nanti pas udah punya pasangan terus selingkuh aku pergokin, gue jambak sih. Maksudnya kayak Siska nggak boleh. Maksudnya kayak aku ajak ngomong face to face dan 4 mata ceweknya, kayak gini, lo selingkuh sama cowok gue, ambil aja, gue juga udah mau tinggalin kok, selamat ya, lo dapet bekas gue. Bekas pasangan maksudnya. Terus kayak ntar aku ngomong ke cowoknya, misalkan nih ada cowoknya cerita dia selingkuh, kayak wow hebat banget selingkuh. Terus aku kayak cuma ketawa-ketawa sarkas doang. Terus kayak tas mahal di sini, kacamata mahal di sini, mobil tinggal diceklek buka atapnya, itu kayak ya udah selamat ya. Emang bener sih, yang buruk pasti bakal dapet juga sama yang buruk. Bye. Terus aku bakal slay the with my hair. Maaf. Terus nanti aku bisa bales dengan aku sama yang lebih juga. Wow, tiba-tiba kayak jalan ya kan, ternyata pasangan barunya lebih kayak lebih gitu kan. Terus kayak gandengan tangannya, wes. Terus kayak aku senyumin doang, nggak boleh ada dendam. Kalau misalkan mau untuk apa ya, kalau kalian mau balas itu nggak boleh dendam. Tapi kan balas itu dendam ya, maksudnya kayak balaslah dengan karya dan dengan pride chin up. Jadi kayak cuma kayak halo, apa kabarnya? Oh baik. Oh udah mau nikah ya? Oh ya undangannya nanti kirim aja ya. Ya kan sayang. Udah ya semuanya. Makanya kan aku udah bilang jangan suruh aku acting, cringe kan. Apa ya, menurut aku tuh kalau misalkan aktor itu kan emang dia tuh kayak udah punya tombol on off ya. Jadi dia di mana aja, dengan situasi apapun dia bisa acting gitu, dia bisa into the karakter. Misalkan mau lagi main-main sama teman-teman, coba lu acting ini, dia tuh pasti bisa into. Tapi karena misalkan orang yang baru kayak aku sendiri sih, maksudnya aku kayak masih ada rasa malu, masih ada rasa apa ya, kayak canggung. Nah itu tuh harusnya kalau mau jadi aktris beneran itu harus dihilangin. Karena kalau misalkan acting, waktu itu aku diajarin sama Om Yayu, dia tuh kayak ngelatih acting,
Terus dia bilang kalau misalkan jadi aktor jadi aktris udah bener-bener nggak ada yang ditutupin lagi, kayak lu harus bisa jadi karakter itu, mau lu nggak suka sama karakter itu, kayak mau lu geli sama karakter itu, lu harus bisa jadi karakter itu gitu. Jadi kayak semoga kedepannya aku bisa sih, aku pengen sih acting lagi, seru sumpah. Pas lagi syuting tuh apa ya, vibe-nya tuh mendukung gitu, kayak orang-orangnya tuh mendukung. Jadi kayak kita tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba nih lagi nggak on cam ya, maksudnya tiba-tiba kita tiba-tiba nangis atau kita tiba-tiba marah juga, mereka tuh udah ngerti, oh ya udah emang dia lagi latihan. Dan itu sih hal yang aku kaget sih, karena kan aku juga adu perannya sama kakak-kakak yang udah pernah main film juga, yang udah lama berpengalaman di dunia acting, sementara aku baru banget. Jadi pas lihat mereka tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba latihan skrip, ya udah dari awal kaget sampai oh ya udah biasa aja. Bahkan pernah aku lagi makan tiba-tiba latihan skrip yang adegannya ya, lihat aja nanti filmnya, jadi seru banget. Aku pengen main Netflix, amin. Kalau misalkan aku main Netflix keren gak sih? Semoga JKT48 bisa punya Netflix. Setuju gak sih punya Netflix, coy? Semoga kedepannya juga banyak banyak kesempatan lagi supaya aku bisa explore diri aku lagi. Dan semoga kalian juga bisa lebih semangat lagi, jangan putus asa, jangan menyerah, semangat. Kalau misalkan ada hal-hal yang kalian mungkin belum sadarin atau emang kalian tuh nggak percaya diri dengan itu, kayak ternyata tuh diri kita tuh banyak banget guys hal yang bisa dieksplor gitu. Kayak kadang tuh kan kita mikir kayak gue nggak pantas buat ini lah, gue nggak pantas buat itu, tapi diri kita tuh sebenarnya punya value sumpah, dan value nya tuh beda-beda sih. Dan itu yang masih sering susah aku ingatkan buat diri aku sendiri. Semoga ada kesempatan lagi ya yang bagus lah, apapun itu untuk karirku dan apapun itu untuk karir kalian. Semoga aku doain semoga menjadi kepala dan bukan ekor pasti. Thank you kak bintangnya Kak Nonmon. Aku mau sapa dulu yang di sini ya. Hai Kak Pangaran Lala, masih ada kan di tempat ya? Apa tinggal tidur nih? Nanti kayak itu, kayak apa, kuliah online baru absen terus tidur lagi. Japanese J, thank you for being so kind to me. Kagirumon, thank you for the gift. Kanongmon, Kadiko, Kago Banggodit, I love your avatar. Katio, thank you so much. KFMI, Kak Kustik, Kak Devin, Kak Mulya, Kak Ombru, dan Kak Iza, thank you so much. Akhir kata, terima kasih udah dukung aku di JKT48. Terus apa ya, gitu sih. Kadang tuh aku kayak ngerasa sih, kayak kadang tuh aku sedih, kayak harus gimana ya biar bisa maju, harus gimana ya biar bisa apa, selalu tidak tergerus, maksudnya kayak semuanya pasti tergerus sih, cuma kayak selalu bisa memecah ombak, maksudnya kayak selalu bisa terus bertahan. Karena kan sekarang kan aku juga punya project sih, cover tuh aku juga puji Tuhan tuh masih jalan ya sih. Menurut kalian aku harus gimana? Maksudnya apa yang harus ditingkatkan lagi buat aku, entah itu apa, anything. Maksudnya apa yang kurang, apa yang harus aku perbaiki, ini gak sih? Karena pasti aku yakin banget aku banyak banget hal yang harus aku perbaikin, entah dari cara aku nge-tweet kan, atau entah dari cara aku fan service. No guys, I'm really bad at fan service, kayak I don't know how to do it, I'm just doing what I want. Kayak aku nggak pernah mikir aku mau ngapain gitu, kayak ya udah gue elok dia karena gue mau, gue elok dia karena gue ngeliat dia gitu. Jadi kayak I'm so sorry kalau misalkan kayak pas lagi teater tuh susah banget. Mana Siska nih,
kayak kurang menarik karena fan service itu biasa aja atau apa gitu. Kayak kadang tuh aku tuh merasa ya di JKT48 tuh bener-bener orang-orang tuh eyes on me, tapi kadang-kadang tuh kayak jep, kayak nggak ada gitu. Bingung sih jelasinnya gimana. Tapi apapun yang terjadi, mau orang-orang yang dukung aku pergi atau tetap bertahan, aku bakal tetap bernyanyi sih. Aku bakal tetap bernyanyi dan kayak lakuin apa yang menurut aku baik dan lakuin apa yang bisa bikin orang-orang yang perhatiin aku tuh tersenyum. Semangat, cheer for the future. Aku juga sedih sih Cidesi kayak graduate kemarin, kayak sedih banget. Kayak kita belum sanbatsu. Bukan sih, it's not all about me. Maksudnya kayak ya aku sedih sih karena di JKT48 tuh yang apa namanya yang deket banget sama aku bisa dan aku bisa dengan yakin ngomong Cidesi sih. Kayak semua perkara, semua masalah tuh, entah itu masalah keluarga kek, entah itu masalah sama teman-teman kek, entah itu masalah di mana kek, Cidesi tuh yang pertama kali tahu kalau di grup ini. Jadi kayak pas dia graduate tuh kayak aku sedih soalnya aku kayak bingung gitu loh, kayak takut gitu loh, kayak ngerasanya tuh kayak lu tuh ngerasanya tuh aku tuh jadi ngerasa kalau gue tuh nggak menghargai waktu gitu, kayak gue tuh nggak enjoy waktu yang udah terjadi. Jadi gue sedih sekarang karena CDC tuh mau graduate gitu. Kayak gue tuh sekarang jadi takut kalau nanti pas diajak main CDC nggak bisa atau apa. Padahal tuh kemarin tuh waktu itu banyak banget, cuma beda tim jadi susah banget ketemu. Dan kayak sedih sih, kayak gue ngelihat aku tuh ngelihat temen-temen udah banyak yang keluar, udah banyak yang dengan jalannya masing-masing gitu. Kadang aku kayak bertanya sih, kapan ya waktuku tiba ya, maksudnya kayak kapan ya bakal ada hal apa ya sebelum aku memutuskan untuk graduate di JKT itu, apa ya akan membuat aku memikirkan untuk graduate, apa ya jalanku ke depannya. Karena aku mikir gitu sih, karena jujur ya aku tuh sekarang kayak agak khawatir karena kan aku udah 20 tahun kan guys. Terus kayak gue mikir kayak gue tuh pengen jadi penyanyi solo, tapi ya gue belum tegas nih tatakan gue, maksudnya gue belum tegas nih berdirinya nih, gue nih belum kuat banget gitu. Dan aku tuh jujur aku sekarang kayak agak bingung sih, kayak gue harus ngapain ya, gue harus ngapain lagi nih, gue harus putar otak gimana lagi ya, gue harus ngelakuin apa nih. Gak bisa nih selamanya gue kayak cover lagu terus gitu. Jadi kayak makasih banget yang udah dukung aku sih. Jangan dulu apa sih, emang siapa yang mau graduate? Iya enggak, aku gak akan graduate sebelum aku ke BNK48. Kadang bercanda. Widen your connection. Yeah, I always try. Ih, jangan dulu apa, orang gak ada yang mau kemana-mana. Susuna Siska, Kobun Kak. Semangat dong. Ada yang ngasih kastil lagi ya, thank you ya. Thank you KFMI. Iya gak sih, jadi kayak maaf ya guys, aku mau pindahin kaki aku lagi. Maaf. Aduh. Guys, sumpah gue kesemutan. Jujur gak bohong, gimana ya, aku kesemutan. Kesemutan. Aku lurusin kaki dulu. Oke. Guys, kesemutan. Kenapa deh gue tuh kalau ngomong serius tuh kesemutan. Speech sosin gue kesemutan, ngomong kayak gitu kesemutan. Tapi ini tuh bukan ngomong serius, maksudnya ini bukan kayak wih gila suka di showroom tadi kayak tiba-tiba deep talk. No, kayak aku tuh ngerasanya kalau showroom tuh lebih kayak kita tuh untuk itu gak sih, kayak get to know each other better, kayak supaya ya showroom ini adalah sarana supaya fans bisa tahu apa yang dirasakan idolnya. Meskipun kayak aku nganggap kalian tuh bukan ke fans sih, malah lebih ke temen sumpah. Makanya thank you so much. Jadi aku senang kalau showroom pengennya sih cuma kayak ngobrol-ngobrol aja sih. Jadi kayak ini bukan kayak sesuatu hal yang simbolik lah atau pertanda, no. Kayak ini cuma kayak chill aja, kita ngobrol aja gitu. Guys, kaki aku kesemutan, aku pengen ketawa.
gak bisa gerak sumpah. Aku pengen nangis juga tapi pengen ketawa guys. Kakiku. Sorry ya guys. Ya udah. Oke, aku nggak mau menutup dengan sedih-sedih atau diam-diam. Jadi aku mau nyanyi satu lagu lagi. Nyanyi lagu apa ya? Aku mau nyanyi lagu JKT48 lagi deh. Oh iya, karena hari ini TWTD aku mau nyanyi lagu ini. Ini untuk menutup showroom hari ini ya. Aku udah lurusin kakinya. Ini aku udah lurusin kakinya. Kakiku sekarang bentuknya udah aneh banget ini posisinya. Dilurusin kok. Oh. Jujur kenapa aku suka kesemutan. Oke. Di musim semi, turunin dikit deh. Di musim semi, angin lembut berhembus. Di sebelahku ada, kau menunggu bis. Hanya mimpi yang dimasukkan dalam tas, memulai perjalanan dengan menggunakan jadwal yang baru. Kamu telah memilih jalan yang jauh dan bersinar. Thank you. Kita nyanyi bareng ya refnya guys. Di tempat yang jauh pun langit luas terus membentang, terhubung dengan kota tempat kita lahir. Awan juga hati memang selalu datang dan pergi dengan bebasnya. Di tempat yang jauh pun langit luas terus membentang, waktu yang sama terus menerus mengalir. Meskipun sekarang kita berpisah, kami selalu ada di sisimu. Meskipun sekarang kita berpisah, kami selalu ada di sisimu. Sedih ya lagunya. Thank you guys for today. Kenapa jadi sedih? Aku gak mau nih sedih-sedih kayak gini. Thank you semua yang udah nonton showroom aku hari ini. Dimanapun kamu berada, jangan lupakan mimpimu ya. Terima kasih. Iya nih, aku nutupnya sedih ya gara-gara lagu ini. Aku gak sadar loh lagu sedih. Gimana ya cara biar happy? Mungkin bagi dirimu hanya teman sekelas saja yang jalan pulangnya searah, keberadaan yang seperti angin yang selalu bercanda happy, padahal kita selalu saling bicara. Mengapa hari ini, kenapa endingnya kok tetap sedih? Oke, kita ganti lagu. Masa remajaku biar jadi milikku, biar aku nikmati untuk diriku
sendiri. Ini tak selamanya, ku nikmati saja. Hidup hanya sekali. Putih abu-abuku selalu di hati. Jadikan ku kekasihmu yang membekas di hatimu. Motor putih abu-abuku selalu di hati. Terima kasih semuanya udah nonton showroom aku. Seru kan? Makanya buat yang nonton hari ini, next time kalau si J lagi showroom nonton ya, karena aku gak deh, gue gak mau ngomong gue seru karena gue kadang-kadang doang serunya. Thank you banget, semoga kalian tuh kayak happy. Apa ya, aku tuh gak mengharapkan kalian ngasih aku sih, ya gue ngarepin sih deep down, cuma kayak kalau misalnya kalian tuh senang dengan keberadaanku aja tuh kayak merasa kalau oke, I love, kayak apa ya, aku ngerasa aku disayang gitu kalau misalkan dengan kalian merasa senang aku di sini. Terus kayak respon misalkan aku cover lagu gitu loh. Jadi kayak seneng, aku tuh kayak ngerasa banyak yang sayang. Thank you ya. Oh iya guys, screenshot dulu. Hello Mario. Oke. Bentar lu, jangan screenshot ya, aku mau touch up. Diam guys, jangan screenshot. Beneran lo, jangan screenshot lo, aku ngambek. Bentar guys, muka aku berminyak nih. Ini nggak berminyak sih, ini glowing. Kita itu ya, screenshot dulu. Guys, aku tuh sayang banget tuh sama kalian. Kayak kan banyak orang yang mungkin ngira astagfirullahaladzim, spons gue jatuh. Bentar aja. Hidup gue tuh emang kalau nggak heboh tuh sepi gitu rasanya. Kayak aku tuh sayang banget sama kalian. Soalnya kayak gimana ya, kadang kan orang-orang kiranya ala Siska nggak seru, halu-halu mulu, atau misalkan dia mah biasa aja gitu. Nggak, sumpah aku tuh mikirin guys, sumpah aku tuh kayak mikir kayak gue harus gimana ya biar fans gue seneng, gue harus gimana ya biar kayak mereka tuh bisa kayak ngerasa oke, gue masih ada gitu. Tapi ya apa ya, aku tuh ngerasa aku kayak ya cuma ngelakuin apa yang aku bisa dan ngelakuin sebagaimana diriku sih. Jadi aku mohon maaf banget kalau misalkan banyak banget kesalahan yang menurut kalian tuh harusnya nggak dilakukan karena aku adalah seorang idol, entah dengan ngehalu atau dengan ngomongin cowok ganteng. Tapi aku nggak bisa berhenti, aku nggak bisa ngomongin Meme Suprasid. Sumpah aku lagi suka banget sama dia. Maaf jangan ada yang cemburu, karena aku juga nggak mungkin bisa meraih Meme Suprasid gitu. Tuhan Yesus jangan jatuh ring lightnya. Oke. Jadi makasih banget kayak yang udah terima aku apa adanya di JT48. Aku gak akan pernah berubah. Jadi makasih juga, aku pengen peluk kalian satu-satu, tapi kita lagi social distancing. Dan aku semoga, oh ya besok aku teater, jangan lupa nonton ya. Kalian semoga sehat selalu ya, I love you. Semoga dengan showroom kali ini kalian bisa semakin tahu aku, kalian bisa semakin gak ada jaraknya dengan aku. Meskipun ya maksudnya gak ada jarak tuh bukan, ngerti maksud gue lah ya, maksudnya gak ada kayak udah ya gak usah aku jelasin, kalian ngerti kan. Itu kayak lebih kenal, lebih kayak apa ya udah kita satu sama lain sama-sama terbuka aja gitu. Kalian tahu aku gini, aku tahu kalian gimana dengan respon-respon kalian di sini. Thank you so much. Aku senang banget hari ini banyak yang nonton, 3.500. Ini lebih banyak daripada kemarin. Makasih juga gift-giftnya. Jadi yuk kita screenshot yuk ya. Semoga kalian sayang aku maunya disayang deh. Ya udah nggak usah sini gitu apa deh, tapi disayang maunya. Ya udah screenshot nih. Maaf ya, aku lembutin lagi suaranya. Yaudah, boleh screenshot sekarang. Oke, sekarang aku yang screenshot ya. Coba kalian gaya dulu yuk, gaya dulu. Nggak bisa dong sis. Gini ya. Oke. Gaya ya. Gaya ya. Ayo. Lagi. Bentar. Dah. Cakep. Maaf, sorry. Thank you semuanya. Makasih ya. Ya udah. Nanti next time kalau aku showroom lagi,
Jangan lupa follow showroom aku. Terus kayak jangan lupa follow Instagram aku dan subscribe di YouTube guys. Sekarang udah 20.000 udah 20.000 subscriber di YouTube ya. Semoga bisa 50.000 subscriber tahun depan. Amin. Dan kalau misalkan aku showroom nonton lagi please. Karena kita nggak ada, kalau video call kan nggak bisa ngobrol banyak. Kalau di teater juga belum bisa ketemu dan ngobrol apalagi handshake. Jadi aku suka banget di sini please ya. Thank you so much yang udah ngasih gift. Thank you so much Kak Pangeran Lala. Makasih Kak Japanese JKT48. Arigatou gozaimasu. Thank you Kak Akustik, Kak Diko, Kak Devin. Thank you Kak Om Bro, Kak Iza, Penguin, Beruang, Kak FMI makasih giftnya. Kak Nongmon, keren avatarnya. Kamu ya, halo Kak Gobang Godi, terima kasih ya. Kak Tio makasih, Kak Kishori makasih. Dan buat semuanya di sini, aku sebutin deh yang satu baris di atas ya, satu baris di atas nih, satu baris di bawahnya podium ya. Kak Gang Kenanga, thank you. Kak Koirul, Kak Rian, Kak Akasya, Kak Bingo Biru, Kak Jan, Kak Ansyar Pram, Kak Purwanto, Kak Teo, Kak Hantu Laut, Kak TP Love, Kak Ricardo, Kak Nia, Kak Koirul, Kak Gang Kenanga gitu, Kak Veronica, Kak Rizky, Kak Tris, Kak Cesara, Kesayangan, Kak Deniko, Kak Sylvia, Kak Fala, dan Kak Erlangga. Thank you. Dadah, aku end live-nya. Nanti aku update di Twitter. Dadah. Nama temboknya aku belum mikirin. Kalian boleh DM aku siapa namanya. God bless you guys. Thank you so much for the gift. I love you. Dadah. Sawadika. Thank you.